Bismillahirrahmanirrahim. Waiz dan ingatlah ketika akhosna kami mengambil. Akhosna kami mengambil mitsaqakum janji dari kalian. Terima kasih. Mitsaqakum janji dari kalian. Warofa'na dan kami angkat. Warofa'na dan kami angkat fauqakum. Fauq itu artinya di atas. Fauqakum di atas kalian atur gunung Tursina. Atur gunung Tursina. Khuzu peganglah atau pegang teguhlah. Khuzu sebenarnya khuzu ini artinya ambillah, tapi di sini diartikan pegang teguhlah ma apa-apa atainakum yang kami datangkan kepada kalian bikuwatin dengan kokoh, dengan teguh, dengan kuat, artinya banyak. Pegang teguhlah apa yang diberikan kepada kalian itu dengan kuat. Wasma'u dan dengarkanlah, ambil, jadikan pedoman, ya, pegang teguhlah dengan kuat oleh kalian, kemudian dengarkan. Apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab atau mengatakan, ya sami'na, kami mendengar. Nah, yang betul apa? Wa atokna. Oke. Apa arti sami'na? Kami mendengar dan kami taat. Kalau orang Yahudi, ada lagi satu lagi, sami'na. Orang Yahudi di sana wa asoina. Apa arti asoina? Asoi. Betul, bagus. Maksiat aso. Apa artinya? Maksiat durhaka. Wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Kenapa sampai menyembah anak sapi? Karena kekafirannya. Kul, katakanlah, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Amat jelek, amat buruk perbuatan yang diperintahkan iman kalian kepada diri kalian, jika betul in kuntum mu'minin, jika betul kalian beriman kepada Taurat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Mulai dari Yahudi Bani Israel sampai Yahudi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keingkarannya apa? Mengingkari nikmat yang dikaruniakan kepada mereka. Kemudian apa? Nikmat, ya, mengingkari bukti-bukti. Masih ingat bukti kemarin? Mukjizat didatangkan 9. Supaya mereka sadar, supaya mereka takut. Di samping Allah memang Allah kirimkan bukit Tursina memang di kepala mereka. Jadi bagi Allah tidak ada yang sulit. Sehingga mereka akhirnya takut. Yo. Salah satunya adalah bukti yang 9 itu kemarin. Masih ingat? Taufan. Banjir bandang, angin kancang. Didatangkan kepada mereka. Apalagi kemarin al-kumal. Kutu yang busuk. Nah, diazab mereka dengan kutu yang busuk supaya sadar. Masih juga tidak sadar. Dikirimkan apa lagi? Konce. Ad-dofadi'. Ya, didatangkan apa lagi? Adam, darah. Di mana-mana darah.
dan seluruh yang air yang mereka konsumsi, mulai dari minuman sampai yang akan untuk mandi, untuk dipergunakan oleh mereka berubah menjadi darah. Ini azab yang luar biasa. Al-yad, tangan. Apa yang dimaksud tangan? Bersinar. Jadi dari ujung tangan itu sampai ketiak itu bersinar. Itulah. Kan ini luar biasa, seperti dunia yang ngeri gitu. Dikeluarkan oleh Allah, mujizat. Sehingga bercahaya tangan dari Nabi Musa. Kemudian Allah datangkan al-jarod, belalang di mana-mana. Nah, ini yang dimaksud bukti-bukti itu. Mujizat yang diberikan supaya sadar mereka itu. Belum lagi yang diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Musa, mujizat yang lainnya. Nah, yang 9 tadi itu bisa dilihat di dalam surah Al-Isra. 101. Lagi-lagi Bani Israel tidak menaatinya, sehingga mereka disuruh untuk diperintahkan untuk ikut Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ternyata mereka mengingkari. Bahkan di dalam tafsir di sini dikatakan mereka itu mukhalifatuhum, melanggarnya. Bahkan wa'atauhum, mereka juga di samping melanggar yang seharusnya tidak, bahkan mereka ingkar terhadap janji atau juga takabur mereka. Bahkan mereka dikatakan di sini wa'i'raduhum, mereka pun berpaling. Melanggar, takabur, juga berpaling. Akhirnya suatu saat Allah datangkan kepada mereka, di atas kepala mereka fauqakumut tur. Memang diangkat bukit Tur Sina itu oleh Allah. Diangkat. Coba bayangkan. Akhirnya ada di atas mereka. Itu yang dinamakan warafa'na fauqakumut tur. Akhirnya kami angkat bukit Tur Sina di atas kepala mereka. Di atas mereka. Supaya mereka takut dan mau taat. Kemudian disuruh pegang nih Taurat. Dengar, ikuti. Apa yang terjadi? Sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami ingkari. Di dalam Al-Baqarah 93 yang kita bahas, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Nah, ini oleh sebagian dikatakan Abdul Rajak misalnya meriwayatkan Qatadah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa mengatakan menyembah anak sapi telah meresap ke dalam hati mereka. Lihat kata-kata sarob wa usribu, sariba yasrobu. Apa artinya? Minum. Kenapa wa usribu fi qulubihimul ijl? Arti usribu itu sebenarnya minum. Jadi diumpamakan oleh Allah, kalau dalam bahasa Arab namanya isti'arah. Isti'arah makninya. Kalau tibu diawa kato malereng. Isti'arah itu sindiran. Ini adalah sindiran Allah bagi mereka. Begitu mendarah dagingnya, mereka diibaratkan seperti mereka meminum sesuatu yang lezat, meresap ke dalam badan. Itu maksudnya. Jadi diumpamakan mereka begitu cintanya sehingga tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap sapi. Sehingga diibaratkan dengan orang yang meminum suatu minuman yang lezat, meresap ke dalam tubuhnya. Itulah cemehan dan olok-olok Allah. Namanya tahakkum namanya. Tahakkum kalau dalam istilah yang lain. Tahakkum itu adalah olok-olok. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Asadi meriwayatkan bahwa Musa segera menyembelih anak lembu itu dengan pisau besar, kemudian mencampakkannya ke laut. Setelah itu
maka tiada suatu laut pun yang mengalir di masa itu kecuali terjadi sesuatu padanya. Kemudian Musa berkata kepada mereka, minumlah kalian dari airnya, maka mereka pun minum. Barang siapa yang cinta kepada anak lembu itu, maka keluarlah emas dari kedua sisi kumisnya. Nah, yang demikian itu disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 93. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Jadi ada yang maknanya ya ibarat perumpamaan, ada yang memang dijadikan sapi tadi dicampakkan ke laut, setelah disembelih maka berubah air laut tersebut, kemudian disuruh mereka minum, maka setelah mereka minum kumisnya kumis mereka berubah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami, ayahku, Abi, telah menceritakan kepada kami Abdullah, dan seterusnya. Sangat panjang periwayatannya, dari Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa Musa menuju ke arah patung anak lembu itu, lalu meletakkannya kendi air di atasnya. Kemudian ia mendinginkan anak lembu itu dengan air kendi tersebut, sedangkan ia berada di pinggir sungai. Tiada seorang pun yang minum air tersebut dari kalangan orang-orang yang pernah menyembah anak lembu, melainkan wajahnya berubah menjadi kuning seperti emas. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi bukti-bukti Allah kirimkan kepada mereka. Nah, kalau memang kamu menyembah anak lembu, cobalah nih. Akhirnya mereka berubah. Sedangkan manusia saja ada yang berubah menjadi kera, kirodatan khasiin. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Disuruh oleh Allah untuk berpegang teguh kepada isi Taurat. Ini inti dari sini sebenarnya. Tetapi mereka tidak berpegang teguh. 2. Mereka tetap melanggar setelah didatangkan bukti dan mukjizat. 3. Bahkan mereka mencampur adukan dengan perbuatan syirik. Ini adalah inti dari apa yang mereka lakukan. Bahkan sepertiga isi Al-Baqarah apa kemarin? Kita ulang-ulang, pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Sepertiga, ingat lagi. Kalau sampai ayat yang ke-164. Sampai sekarang orang Yahudi jumlahnya sampai sekarang ini sedikit atau banyak? Dibandingkan dengan selain Yahudi. Sedikit. Tapi pengaruhnya banyak. Itu yang terjadi sekarang. Jumlah Yahudinya sedikit. Tapi yang ikut kepada perang Yahudi, baca di dalam kitab tentang pengaruh Yahudi, kurang dari ini. Sudah bahasa Indonesia. Ngeri. Jadi dalam demikian, mudah-mudahan jadi pelajaran ayat demi ayat, di mana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, kita bisa mengambil manfaat. Jangan seperti mereka gitu. Karena alangkah jelek, buruk perbuatan yang diperintahkan harus beriman, ternyata mereka tidak beriman. Itu intinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا
وأشرق